Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin. Nah, sekarang masuk dalam bab al-istiqomah. Babul istiqomah, bab yang ke-8 kitab ini. Qala Mu'alif al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babul istiqomah. Qala Allah ta'ala, fastaqim kama umirta. Wa qala ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan penjelasan dari bab ini, qala Syaikhul rahimahullah, al-istiqomatu hiya ayyasbutal insanu ala syariatillah subhanahu wa ta'ala kama amara Allah wa yataqaddamuha al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Nah, ini bab istiqomah. Al-istiqomah ini maksudnya apa? Istiqomah adalah yaitu kiranya manusia itu tetap tegar, kokoh, tegak, kuat di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istiqomah dimaksudkan. Ini seorang manusia ini bisa tetap kokoh, kuat, tegar, tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini didahului oleh apa? Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mu'alif itu Imam Nawawi rahimahullah ini menyebutkan di sini beberapa ayat tentang masalah ini. Ini dalilnya beberapa ayat, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Al-khitab, pembicaraan di sini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khitab, pembicaraan yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu lahu wali umatihi. Maka ini berarti pembicaraan ini ditujukan kepada Rasul dan juga untuk umatnya. Kecuali ada dalil yang menerangkan bahwasanya khitab itu khusus untuk Nabi. Berarti itu khusus untuk Nabi. Kalau ada dalil yang menyebutkan itu, yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi, maka itu khusus untuk Nabi. Adapun jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu ditujukan khusus untuk Nabi, tidak ada dalil yang menyatakan itu, maka itu untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Untuk umat Nabi, untuk kita semuanya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya khitab itu ada kalanya khusus untuk Nabi adalah firman Allah Ta'ala, alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wizrok alladhi anqadha dhuhrak.
Dhamir ka di sini kembali kepada Nabi. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Mu ini pada Nabi, khusus Nabi. Dan kami letakkan darimu beban-bebanmu alladzi anqadha dhuhrak yang memberatkan punggungmu. Nah, di sini ini khusus untuk Nabi SAW. Demikian juga di antaranya lagi firman Allah Ta'ala, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Nah, ini untuk Nabi. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ini kepada Nabi. Sungguhnya aku telah memberikan kepadamu sab'an minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal azim. Dan Al-Quranul azim. Ini juga khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pembicaraan dalam ayat itu tidak menunjukkan adanya dalil menunjukkan itu khusus bagi Nabi, maka berarti itu ditujukan untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Wala hadhil qaidah yakunu qawluhu fastaqim kama umirta aman lahu wa li ummatihi. Kullu wahidin yajibu alaihi ayyastaqima kama umira. Maka berdasarkan kaidah ini, maka firman Allah Ta'ala fastaqim, ini fi'il amr, istaqama yastaqimu istaqim, maka istiqomahlah kamu kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Maka ini khitab ini umum untuk beliau, untuk Nabi dan juga untuk umatnya. Maka setiap orang wajib untuk bisa istiqomah. Wajib untuk istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Fala yubaddil fi dinillah wala yazid fihi wala yangkus. Maka janganlah dia mengganti dalam masalah agama Allah ini. Tidak menambah-nambahi dan juga tidak mengurangi. Istiqomah tetap pada syariat Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, wala tattabi' ahwa'ahum. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga kamu tidak istiqomah di atas syariat itu. Maka istaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Dan seterusnya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, ayat ini ya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallahu tsumma istaqamu, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, keterangan dari ayat ini, di ayat kedua ini, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, yaitu ay khaliquna wa malikuna wa mudabbiru umurina fa nahnu nukhlisu lahu, yaitu orang-orang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, ay pencipta kami, yang menciptakan kami, yang memiliki kami, yang mengatur urusan-urusan kami, itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Maka kita tuluskan ibadah hanya untuknya. Kita ikhlaskan, kita tujukan ibadah hanya untuknya.
Tsumastaqamu, kemudian mereka tetap tegar, istiqomah di atas hal itu, yaitu di atas perkataan mereka Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka makna Tuhan tadi yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, termasuk kalau dikembangkan juga yang memberikan rezeki, yang menghidupkan kami dan seterusnya. Faqamu bi syariatillah, sehingga mereka menunaikan, mengamalkan syariat Allah. Jadi enggak hanya sekedar mengucapkan tok. Ya, konsekuensinya akhirnya mereka ya menunaikan, mengamalkan syariat Allah. Haula'il ladina tusifu bihadainil wasfaini qalu rabbunallahu tsumastaqamu, yaitu mereka orang-orang yang disifati dengan sifat ini, yaitu mereka mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah mengucapkan kalimat tersebut, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, dua sifat ini. Apa yang didapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, ay malakan ba'da malak, ini akan turun kepada mereka para malaikat. Malaikat ini, malaikat itu banyak apa sedikit? Satu. Dan bahasa Arab malaikat itu banyak, bentuk banyak, jamak. Karena mufradnya malakun. Maka sini malakan ba'da malakin. Itu malaikat saling berganti. Mengatakan ala takhafu wa la tahzanu. Yakni anna malaikata tatanazzalu alaihim bi amrillah fi kulli mautinin ma khaufin wala siyama indal maut yaquluna lahum ala takhafu wa la tahzanu. Ay la takhafu fima tastaqbiluna min umurikum wa la tahzanu ala ma madha min umurikum. Para malaikat turun kepada mereka dengan membawa apa? Perintah Allah fi kulli mautinin makhufin, di setiap tempat yang menakutkan. Yang di situ keadaan manusia itu takut. Lebih-lebih ketika mati, ketika pas mau meninggal. Mereka mengatakan, para malaikat ini mengatakan ala takhafu wa la tahzanu, yaitu la takhafu maksudnya janganlah kalian khawatir terhadap masa depan kalian. Ma fi ma tastaqbiluna min umurikum, yang perkara-perkara yang akan datang bagi kalian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang telah berlalu, apa yang atas terlalu dari urusan kalian. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi al-busra ini yaitu mengabarkan, pengabaran dengan sesuatu yang menggembirakan. Maka adik-adik bergembiralah gitu. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya manusia itu sangat bergembira ketika diberitahukan kepadanya bahwasanya ia termasuk ahli surga. Ini karena kenikmatan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya itu bukan di dunia. Yaitu apabila manusia itu dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, itu mendapatkan fauzan azimah, yakni keberuntungan yang sangat agung. Qala walib as'alullaha ayyaj'alani wa iyyakum minhum, ya, amin, ya. Dia menulis berdoa, saya berdoa, ya, aku meminta kepada Allah kiranya Allah menjadikan aku dan kalian semua termasuk ahli surga. Nah, ini. Jadi makanya kita itu diperintahkan banyak meminta surga. Minta mohon surga. Meminta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka ada doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan
hal-hal yang bisa mendekatkan diriku kepada surga. Min qaulin au amal, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan aku berlindung wa'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan hal-hal yang bisa mendekatkan diriku kepada neraka. Min qaulin au amal, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ini pentingnya berdoa. Karena ketika Allah melindungi seseorang dari neraka dan hal-hal yang bisa mengantarkan ke dalam neraka, dia enggak akan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke dalam neraka, baik ucapan atau perbuatan. Ini pentingnya apa? Ya, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk min ahli jannah, termasuk penduduk surga. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian semua dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Li'anna kullaman qala rabbiyallah wastaqama ala dinillah fa innahu min ahlil jannah. Karena setiap orang yang mengucapkan dengan yakin Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, lalu dia istiqomah di atas agama Allah, menunaikan syariat-syariat Allah, agama Allah ini, fa innahu min ahlil jannah, maka sesungguhnya dia termasuk ahlul jannah, penduduk surga. Wa yaquluna lahum aidan, dan mereka juga mengatakan padanya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami auliyaukum, wali-wali kalian, pelindung kalian, penolong kalian di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Fal malaikatu auliya lilladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Maka para malaikat itu merupakan wali-wali bagi orang-orang yang mengucapkan, wali bisa bermakna pelindung atau juga menolong, ya tentu dengan izin Allah. Bagi orang yang mengucapkan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, yaitu tusaddiduhum wa tusaiduhum wa tu'inuhum. Jadi ini mereka akan tusaddiduhum, ketika akan menyimpang dikembalikan ke jalan yang kembali yang benar. Akan membantu mereka, menolong mereka di dunia. Wa kadzalika fil akhirah, demikian juga di akhirat, tatalaqahum malaikah, mereka disambut oleh para malaikat yaumal ba'si wal hisab, di saat hari kebangkitan dan hari hisab, hari kiamat. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Para malaikat mengatakan pada orang-orang beriman ini, orang-orang soleh, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Fayubashiruhum atau fayubsiruhum bil khair fi maqamil khaufi wasiddah. Maka para malaikat itu memberikan berita gembira dengan kebaikan-kebaikan di saat-saat yang banyak orang itu takut. Takut karena dahsyatnya hari kiamat. Maka ini ayat ini memberikan, ini kan berita ayat ini, penyampaian kan. Innalladzina qalu, tapi ini masuk di dalamnya itu targhib, ajakan, motivasi untuk berarti apa? Ya, mengucapkan tadi dengan penuh keyakinan Rabbunallah, kemudian istiqomah di atas syariat Allah. Karena balasannya apa? Surga. Kemudian dia di saat-saat yang menakutkan, pada banyak semua orang takut, mereka disuruh bergembira, tidak boleh bersedih hati. Maka ini intinya apa? Syaratnya tadi mengucapkan tadi Rabbunallah, kemudian istiqomah di atas itu. Qala Allah azza wa jalla walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Lakum fiha ay fil akhirah. Maka bagi kalian, yaitu di akhirat, ma tashtahi anfusukum, yaitu bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu.
Apa yang diinginkan oleh jiwamu. Wa dzalika fi na'imil jannah, dan itu berada di dalam kenikmatan surga. Kenapa? Karena surga itu di dalamnya terdapat semua apa yang diinginkan oleh jiwa, nafsu jiwa, dan menyejukkan dan menyenangkan mata, hati. Semuanya yang diinginkan ada di situ. Adapun di dunia kadang kita menginginkan sesuatu nggak sampai. Udah diangan-angan bisa beli begini nggak jadi. Akhirnya sedih, akhirnya apa? Nah, nggak usah terlalu sedih. Maka kalau orang itu beriman dengan adanya surga dan neraka, adanya akhirat, itu menjadikan hidup ini nggak terlalu bersedih lah. Dan jangan terlalu bersedih. Karena semua orang mesti akan meninggalkan dunia. Yang kaya ya akan meninggal dunia, yang miskin meninggal dunia. Semua, tidak ada yang panjang kan usia itu. Maka disiapkan aja nanti, ya ini apa? Keimanan, kemudian amal soleh. Banyak bahkan amal-amal yang bisa menjadikan, ya ini sebab Allah menjadikan sebab Allah masukkan dia ke dalam surga lah gitu. Karena dalam surga sudah semua apa yang diinginkan oleh jiwa ini ada. Walakum fiha mataddaun. Ini tastah ini kan diinginkan ya, apa yang diinginkan oleh jiwa. Dan menyenangkan hati ada di situ. Walakum fiha, dan bagi kalian, bagimu di dalamnya terdapat mataddaun, ai matatlubun. Apa yang kamu minta, apa yang kamu cari. Balahum fauqa dzalik, bahkan mereka dalam surga mendapatkan lebih dari itu. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka penduduk surga ini, apa yang mereka kehendaki di situ. Namun dan waladaina mazid, dan kami pun masih memiliki tambahan untuk mereka, dikasih tambahan oleh Allah. Jadi bagi mereka lahum ziyadah ala ma yaddauna. Mereka mendapatkan tambahan lebih dari apa yang mereka cari, dari apa yang mereka inginkan dan mereka angan-angankan. Ini ayat ini apa? Berisi apa? Kenikmatan tadi. Maka orang kalau memikirkan ayat ini ya kepingin gitu. Nah, keinginan tentu dibarengi dengan tadi, mintalah kepada Allah dan mengamalkan itu. Syaratnya tadi apa? Mengatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah. Nuzulam min ghafurir rahim, yakni anal jannata nuzulun lahum wa diyafah min ghafurir rahim. Jadi bahasa surga ini tempat jamuan bagi mereka. Ibarat nuzulan itu singgah dan dijamu. Anda bertamu kemudian diberi jamuan yang istimewa di situ. Dari siapa? Dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu Ghafur ay ghafara lahum sayyi'atihim. Yaitu dia yang mengampuni kesalahan mereka, kejelekan mereka. Rahimun bihim, memberikan kasih sayang kepada mereka. Rafa'a lahum darajatihim, Allah mengangkat derajat mereka. Hadza jazaa'ul ladzina yaquluna rabbunallahu tsumma istaqam. Ini semua adalah balasan bagi orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Dan ucapan ketika diucapkan dengan penuh keyakinan, lisan kita mengucapkan demikian, hati kita meyakini itu, maka ini memberikan konsekuensi akan juga termasuk mengimani apa? Uluhiyah Allah. Mengimani rububiyah Allah, kemudian mesti melahirkan keimanan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Dan ini menjadikan kita tenang. Jadi kalau contohnya apapun dalam hidup ini ya, kita para laki ini kan tugasnya mencari nafkah ya.
berjuang mencari nafkah. Itu ibadah. Maka ini perlu dikuat-kuatkan memang. Kalau kita mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu Allah, termasuk apa? Yes, Tuhan kami adalah Allah. Rabb, zat yang telah tadi menciptakan aku, menciptakan kami. Kalau Rabbi berarti Tuhanku kan itu. Menciptakan aku. Memiliki aku. Karena kita semua itu milik Allah. Termasuk mengatur hidupku. Termasuk yang memberikan rezeki kepadaku. Maka ada tulisan. Ada orang jual apa buah ditulisi kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut miskin? Wong aku ini hambanya zat yang maha kaya kok. Wedi miskin. Senang kan? Iya, masa sama takut miskin? Nah, wong kita itu hambanya Allah gitu loh. Dan sebagai hamba Allah ya manutonya Allah gitu loh. Hamba Allah ya taat. Aku hamba Allah ya taat. Pokoknya jalani perintahnya, tinggalkan larangannya. Allah yang ngurusi. Ini. Jadi di sini wa fi hada dalilun ala ahamiyatil istiqomah ala dinillah. Di dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan pentingnya untuk istiqomah di atas agama Allah. Bi ayakunal insanu sabitan la yazidu wa la yanqus wa la yubaddil wa la yughayyir. Fa amma man ghala fi dinillah au jafa anhu au badala fa innahu lam yakun mustaqiman ala syariatillah azza wa jalla. Yaitu hendaknya manusia itu kokoh dalam agama ini, tetap tegar dan seagama, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, tidak mengganti, tidak merubah. Adapun orang-orang yang gulu, ini berlebih-lebihan di dalam agama Allah, atau jafa ini berarti taksir, kurang memperhatikan, teledor, nggak ngerjakan syariat Allah, atau badala atau mengganti syariat-syariat agama ini, maka orang semacam ini berarti tidak istiqomah di atas syariat Allah azza wa jalla. Wal istiqamatu la budda laha minal i'tidali fi kulli syai'. Dan istiqomah itu harus i'tidal itu ya tegak. Tegak pas lah pokoknya ini fi kulli syai' dalam segala hal. Hingga manusia itu bisa istiqomah. Dikatakan istiqomah di atas syariat Allah azza wa jalla. Demikian juga dari sini berarti kita juga butuh apa? Ya mengetahui agama Allah. Kalau kita ingin istiqomah di atas agama Allah kan melakukan tadi syariat-syariatnya, enggak memberikan tambahan, enggak mengurangi. Berarti kita ya juga harus paham, memahami agama Allah ini. Maka ini juga pentingnya kita terus mencari ilmu. Banyak masalah-masalah mungkin yang belum kita ketahui. Jangan malas mencari ilmu. Alhamdulillah di sini banyak juga di masjid kita ini banyak majelis ilmu, maka ikuti. Ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ini cuma bagian daripada syariat agama ini. Bagaimana kita akan bisa istiqomah kalau kita enggak mengetahui atau enggak mau tahu? Jadi supaya bisa tegar, enggak belok kanan belok kiri, tak tegar, teguh. Ini. Jadi ini ya, pentingnya apa? Istiqomah, dan sekali lagi ini juga menuntut kita untuk bisa mengetahui syariat ini. Ini juga menunjukkan pentingnya kita itu paham dalam masalah agama. Kebutuhan kita terhadap masalah agama, memahami agama ini jauh lebih besar daripada hanya sekedar kebutuhan terhadap finansial, materi berupa mencari makan, cari minum, enak itu aja. Jadi ini tidak kalah pentingnya, bahkan penting sekali gitu. Dan ini juga sangat menopang kan gitu kan. Kalau orang itu
di atas syariat Allah, taat, istiqomah, ya insya Allah dunia pun akan ikut, karena dunia ini kan milik Allah. Allah yang memberi. Dan ayatnya pun hafal, hampir setiap Jumat juga kita dengarkan. Misalkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan diingat-ingat, ini hafal, kita hafal ini. Kita mencari rezeki kerjanya hafal ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan untuknya makhraja, ini jalan keluar. Yakin kita. Wa yarzuqhu, dan pasti Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini terasa sekali apalagi ketika orang-orang yang memang bukan pegawai negeri yang tiap bulan dapat, ya kan. Min haitsu la yahtasib ini. Dari yang enggak disangka-sangka, yakin, harus yakin. Jadi ayat-ayat semacam ini menjadikan kita berarti, oh aku harus takwa. Aku harus meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Menjalankan syariat ini semampu kita. Ya tetap bukan berarti kemudian Anda jangan bayangkan kalau orang ngaji berarti ngaji tok di masjid aja enggak kerja. Justru itu enggak ngaji berarti. Kalau orang paham dia justru akan ya malam mungkin bisa mandi air mata, bahasanya orang dulu gitu. Menangis pada Allah, ibadah, doa betul-betul pada Allah malamnya. Siangnya mandi keringat, kerja. Ya begitu, kan simpel. Yang penting berbuat, ya kan. Terus nikmat hidup kan begitu aja. Nanti ya lapar makan, pokoknya ada yang dimakan kan sudah, ya kan. Nah itu, ya demikian. Jadi jangan sampai tenggelam dalam kesibukan dunia, ibadahnya nggak diurus. Nah, ini tadi repot. Baik, masuk ke dalam hadis yang pertama. Coba dibaca hadis yang ke-85 ya. 85 di sini coba dibaca. Nah, perhatikan ini singkat, kan. Wa an Abi Amrin, ya, ini dari Abu Amr. Qila, dia mengatakan Abi Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qultu, aku bertanya, berkata kepada Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang Islam, yaitu apa? Suatu perkataan, qaulan atau qaul, pendapat atau perkataan lah, yang aku tidak akan bertanya lagi tentang itu kepada seorang pun selain engkau. Qala, Nabi menjawab, kul, katakan, amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Istiqomahlah di atas hal itu. Singkat sekali. Rawahu Muslim. Penjelasan ini Utsaimin mengatakan, yakni perkataan orang sebut kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, ai kulli qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, yaitu maksudnya sampaikan kepadaku sesuatu yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun selain engkau. Fayakunu faslan wa khasiman wa la yahtaju ila su'ali ahad. Yang makanya menjadi apa? Jelas, faslan wa khasiman, dan dia tidak lagi butuh untuk bertanya kepada seorang pun selain Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, kul, ucapkan atau katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian setelah itu istiqomahlah. Maka
sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul amantu," katakanlah amantu, ucapkan amantu. Laisal muradu bidzalika mujarradul qaul bil lisan, fa inna minan nasi man yaqulu amantu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Karena sungguhnya di antara manusia banyak orang yang mengucapkan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, namun pada hakikatnya mereka tidak beriman. Jadi enggak hanya sekedar ngomong lisan tok. Walakinnal murada bidzalika qaulul qalbi wal lisan aidzon. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ucapan hati dan lisan juga. Jadi hatinya pun mengucapkan itu, meyakini itu. Bukan hanya lisan di bibir tok. Ayakulal insanu bilisanihi ba'da ayyukirra dzalika fi qalbihi, yaitu hendaknya manusia mengucapkan dengan lisannya setelah meyakini hal itu di dalam hatinya. Wa ya'taqiduhu i'tiqadan jaziman asaka fih, dia meyakini hal itu, aku beriman kepada Allah, yaitu dengan keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena tidak cukup iman itu bil qalb, wala iman bil lisan, tidak cukup juga dengan hanya lisan, akan tapi mesti iman itu yaitu diyakini dengan hati dan juga lisan, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Adzan dulu. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya sedikit. Langsung kita baca artinya aja. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam ini bersabda, dan beliau ini mengajak manusia kepada Islam. Beliau mengatakan, ya yuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kamu akan bahagia, kamu akan beruntung. Faqala qulu ay bi alsinatikum, maka beliau mengatakan ucapkanlah dengan lisan kalian, sebagaimana mesti harus diucapkan ya dengan hati, diyakini dalam hatinya. Kemudian di sini sabda Nabi amantu billah, ucapkan amantu billah itu aku beriman kepada Allah. Iman ini, hal ini mencakup, perhatikan ini penting. Maka aku beriman kepada Allah ini mencakup ya, hati kita meyakini itu, lisan kita mengucapkan itu. Beriman kepada Allah itu mencakup beriman biwujudillah, beriman mengimani Allah itu ada. Kemudian juga mengimani tentang rububiyah Allah, yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Yang berikutnya wa bi uluhiyatihi, yakni mencakup beriman kepada uluhiyah Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah dan diibadahi. Demikian juga mencakup beriman kepada asma dan sifat-sifatnya, termasuk kepada hukum-hukumnya, kepada berita-berita yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada setiap apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Anda imani itu semua. Jika Anda mengimani hal itu, fastaqim, maka istiqomahlah di atas agama Allah. Jangan belok ke kanan maupun ke kiri. Jangan teledor, jangan dikurangi dan juga jangan ditambah-tambah. Maka istiqomahlah di atas agama. Istiqomahlah di atas syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hal itu dengan ikhlas hanya untuk Allah, beribadah hanya ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan juga dengan mutabaah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah di atas salat, tetap menjalankan salat, menjaga salat. Istiqomah di atas zakat, di atas puasa dan juga haji. Demikian juga istiqomah di atas semua syariat-syariat Allah. Dan kemudian sabda Nabi kul amantu billah summa, yaitu ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian ini dalil bahwasanya istiqomah ini tidak terwujud, tidak akan ada kecuali setelah iman. Dan bahwasanya di antara syarat amal soleh, yaitu di antara syarat sahnya amalan dan diterimanya amal soleh, hendaknya amal itu dibangun di atas keimanan.
Seandainya orang itu beramal dengan zahirnya, melakukan amalan sesuai dengan secara zahir demikian, akan tapi batinnya ini adalah hampa. Batinnya tidak beriman, ragu-ragu, guncang, atau mengingkari apa yang wajib untuk diimani, mendustakan apa yang wajib diimani, maka tentu amalnya tidak bermanfaat baginya. Maka para ulama rahimahullah sepakat bahwasanya di antara syarat sahnya ibadah dan terimanya ibadah adalah hendaknya manusia itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Jadi mengakuinya dan juga mengakui semua apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengimaninya, menerimanya dan nanti mengamalkannya. Diambil faedah dari hadis ini bahwasanya seyogyanya manusia apabila menunaikan suatu amalan, hendaknya dia merasa dia melakukan itu karena Allah atau lillah, untuk Allah, dan dia bisa melakukan itu karena pertolongan Allah, dan dia menunaikan itu fillah, karena Allah. Karena tidak akan ada bisa istiqomah di atas agama Allah kecuali setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ia merasakan bahwasanya yaqumu bihi lillah, yaitu dia melakukan ibadah itu lillah, ditujukan hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Wabillah maksudnya dengan minta tolong kepada Allah. Wafillah yaitu mutabian li syarihi, mengikuti syariat Allah. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka yang pertama adalah qiyamun lillah, yaitu beribadah ini untuk Allah, karena Allah. Yang kedua ada qiyamun bihi, menunaikannya. Yang ketiga adalah qiyamun bihi, jadi dengan syariat Allah, yaitu menunaikan syariat Allah. Oleh karenanya sesungguhnya dimaksud dengan siratal mustaqim dalam ayat ini, ayat Fatihah, yaitu huwa syar'ullah, itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla yang bisa mengantarkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ayat syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki berupa istiqomah. Dan istiqomah ini ada afdalul karomah. Istiqomah adalah karomah yang paling utama. Allah marzuqnal istiqomah, Allah marzuqnal istiqomah, Allah marzuqnal istiqomah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.